Baik, salam Injili. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Sakramen Baptisan. Pengertian sakramen baptisan kudus, sakramen adalah suatu tanda lahir yang dipakai Allah untuk memateraikan ke dalam hati kita atau janji-janji Allah akan kerelaannya terhadap kita supaya iman yang lemah diteguhkan dan supaya kita pun menyatakan kasih dan kesetiaan kita kepadanya. Sedangkan baptisan adalah tanda bahwa kita diterima masuk ke dalam persekutuan gereja. Tujuan dari semua ini adalah supaya setelah kita ditanamkan di dalam Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Selanjutnya dasar-dasar baptisan. Yang pertama, dasar baptisan ini adalah salah satunya membantu iman kita. Pertama, baptisan diajukan Tuhan kepada kita sebagai tanda dan bukti tentang pembersihan kita atau sebagai suatu surat yang bermaterai. Selanjutnya menegaskan kepada kita bahwa segala dosa kita telah dihapuskan, dicoret dan ditiadakan sedemikian rupa hingga tidak bakal muncul di hadapannya dan tidak akan diingat atau diperhitungkan kepada kita. Yang dimaksud ialah bahwa baptisan itu harus kita terima bersama dengan janji bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kemudian baptisan adalah tanda penyatuan kita dengan Kristus. Maksudnya adalah baptisan dikuduskan dan disucikannya di dalam tubuhnya sendiri. Selanjutnya supaya itu bagi dia dan kita menjadi ikatan bersama, yaitu ikatan kesatuan dan persekutuan yang kuat sekali yang diadakannya dengan kita menurut perkenaannya, di mana Paulus membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu karena kita dalam baptisan setelah mengenakan Kristus. Baptisan air. Baptisan air atau baptisan kudus ini adalah salah satu sakramen gerejawi sejak awal abad pertama, di mana gereja Katolik melaksanakan 7 sakramen, sedangkan gereja Protestan melaksanakan 2 sakramen saja, yaitu baptisan air dan perjamuan kudus. Ketujuh sakramen yang dilakukan oleh gereja Katolik adalah ekaristi, pernikahan, perminyakan, penguatan, pengakuan dosa, dan imamat. Selanjutnya sakramen menurut Paulus. Sakramen baptisan menurut Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat ke-13 yang menganggap bahwa baptisan sebagai cara untuk mulai masuk ke dalam satu tubuh, yaitu perhimpunan umat Kristen. Ia memberikan arti rohani yang khusus pada upacara baptisan dengan menyatakan secara tegas bahwa baptisan dikerjakan oleh Roh Kudus, atau baptisan tidak dibatasi dengan golongan orang-orang tertentu. Bisa kita lihat dari Galatia pasal 3 ayatnya ke-27 sampai 28. Tidak ada perbedaan bangsa, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, atau kedudukan sosial, hamba atau orang merdeka, semuanya dipandang sudah dibaptiskan ke dalam Kristus. Terakhir, kesimpulan dari sakramen baptisan kudus ini yang adalah: pertama, sakramen baptisan merupakan tanda yang kelihatan yang dapat diterima atau dirasakan. Dan kedua, baptisan adalah tindakan iman untuk melaksanakan kepercayaan kepada Injil, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan baptisan air adalah sakramen yang pertama, yaitu upacara suci yang harus dilakukan oleh gereja berdasarkan perintah dan pengesahan Allah itu sendiri, atau suatu perbuatan imannya membuktikan hasil pekerjaan daripada Roh Kudus dalam diri orang yang percaya kepada Kristus. Sekian dan terima kasih.